Perkenalkan, nama saya Roy Spibersibu dengan NIM 2202 11060025, dan video ini adalah merupakan video live demo dari tugas pertama dari praktikum keamanan cyber. Jadi untuk di file tugas di sini, untuk lab yang pertama kita installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Jadi di sini kita akan mempersiapkan yang pertama dari download dan install VirtualBox yang di sini kita sudah lakukan. Kemudian step yang kedua, download the virtual machine image file. Di sini kita telah melakukan download yang tersimpan pada file ini. Berikut ada CyberOps Workstation yang merupakan virtual machine image file yang telah di-download. Kemudian kita akan masuk ke dalam virtual machine-nya sendiri. Kita akan membuka VirtualBox yang kemudian kita akan import file appliance itu tadi ke dalam VirtualBox. Dan di sini kita akan import terlebih dahulu kita akan import file image filenya yang sudah di-download tadi, CyberOps Workstation, ke dalam VirtualBox. Di sini kita akan bahas sedikit. Setelah kita melakukan import ini, a new window will appear, yang dimana nantinya kita akan ada muncul window error seperti ini yang akan kita atur sedemikian rupa. Ini kita menunggu untuk import appliance-nya. Oke, jadi nanti ketika import ini telah selesai, kita akan melihat virtual machine baru yang ditambahkan ke VirtualBox panel sebelah kiri yang akan nantinya siap untuk digunakan. Jadi di bawah sini akan ada tertambah virtual machine yang kita import sekarang ini. Setelah importnya selesai, akan ditambahkan ke panel sebelah kiri di sini. Oke, jadi di sini untuk CyberOps Workstation-nya telah di-import. Yang kemudian sekarang kita akan masuk ke Start the virtual machine and login. Jadi di sini kita akan start. Cuma untuk sebelum itu, kita akan lanjutkan ke bagian note di sini, yang dimana the network setting can also be accessed via setting in the Oracle VirtualBox Manager. Jadi kita akan klikkan di sini, kita akan buka setting. Kemudian kita akan lihat pada bagian network. Di sini bridge adapter kita ubah ke NAT, kemudian kita oke. Setelah itu kita akan start. Untuk CyberOps Workstation-nya kita mulai. Di sini virtual machine-nya telah dibuka. Sementara dibuka, jadi di sini kita menunggu untuk CyberOps Workstation-nya untuk bisa dimulai, di start.
Nah, di sini proses start dari virtual mesinnya sudah dimulai. Setelah ini kita akan bisa melihat virtual mesinnya dijalankan. Oke. Oke. Kemudian kita akan di sini masuk ke bagian login, di mana di sini kita akan login dengan username analis dan passwordnya CyberOps. Kita coba login. Dan di sini dapat kita lihat virtual mesinnya telah dibuka. Oke. Kemudian kita masuk ke, kita akan baca note sedikit. The window running the virtual machine is completely different computer than your host. Jadi untuk virtual machine ini berbeda dengan yang ada pada komputer kita. Fungsi seperti copy dan paste tidak akan bekerja antara keduanya dari komputer di sini ke dalam virtual machine. Jadi untuk step yang ketiga kita akan mengenali tentang virtual machine di sini. Jadi virtual machine ini yang sudah diinstal bisa digunakan untuk melakukan banyak hal di praktikum ini. Jadi kita akan melihatkan apa saja yang ada di dalam virtual machine ini. Yang pertama di desktop, ini adalah tampilan desktopnya. Terminal application, di sini ada Oke, jadi untuk terminal application-nya itu ada di sini. Dan kemudian ada file manager application. Selanjutnya ada web browser application, yaitu ada di sini. Dapat kita lihat sudah terbuka. Kemudian ada file search tool di sini. Dan yang terakhir current user home directory. Ya. Jadi untuk all course related application, yaitu bisa dilihat di application menu CyberOps. Di sini application CyberOps.
Jadi di sini ada A, list the application in the CyberOps menu. Jadi aplikasi yang berada di CyberOps itu ada IDA, Site, dan Wireshark. Kemudian open the terminal emulator application, kita akan melihat IP address untuk menentukan apa IP address dari virtual machine ini. Kita akan buka terminal. Oke, untuk IP address yang ada di virtual machine yaitu ini 10.0.2.15/24. Kita sekarang. Kemudian untuk yang C, dan kita akan masuk ke C, locate and launch the web browser application. Bisa kita menavigasi untuk search engine yang bisa kita coba. Dan di sini kita akan membuka web browser application. Dimana di sini kita akan mencoba untuk melihat apakah kita bisa mengakses Google. Jadi di sini kita bisa untuk mengakses search engine Google. Kemudian kita masuk ke step yang keempat, shutdown the virtual machine. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan dengan virtual machine, kita bisa shutdown the virtual machine. Jadi di sini kita akan shutdown dengan send the shutdown signal. Karena di sini send the shutdown signal itu mensimulasikan memencet tombol power button dari untuk sebagai panduan di komputer fisikal. Jadi kita akan melakukan itu.
Jadi kita di sini menutup aplikasi virtual machine ini. Oke, dan sudah berhasil. Oke, jadi kita di sini ada mendapatkan pelajaran sedikit, yaitu kita bisa menggunakan web browser di virtual machine untuk mencari mengenai masalah-masalah security. Karena dengan menggunakan virtual machine kita bisa mencegah malware dari terinstall dalam komputer kita. Untuk reflection yang pertama adalah apa keuntungan dan kerugian dari menggunakan virtual machine. Virtual machine di sini memiliki berbagai kelebihan yang membuatnya banyak digunakan untuk pengembangan dan keamanan sistem. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat tanpa perlu instalasi ulang, sehingga adanya fleksibilitas dalam pengujian dan pengembangan perangkat lunak. Selain itu, virtual machine juga memberikan isolasi sistem yang baik. Jadi jika terjadi kesalahan atau serangan malware, sistem utama itu akan tetap aman. Dan kemampuan untuk mengambil snapshot atau mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya juga akan sangat berguna. Namun penggunaan virtual machine juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu konsumsi sumber daya yang tinggi seperti RAM, CPU, dan penyimpanan, yang tentunya akan menyebabkan sistem berjalan lebih lambat jika tidak memiliki spesifikasi yang cukup. Selain itu, meskipun memberikan isolasi sistem, performa aplikasi juga seringkali lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang berjalan di perangkat keras. Konfigurasi dan pengelolaan virtual machine juga bisa cukup kompleks, terutama dalam lingkungan yang membutuhkan banyak virtual machine. Oleh karena itu, meskipun virtual machine sangat berguna, penggunaannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas perangkat yang tersedia. Kemudian kita akan masuk ke lab berikutnya, yaitu cyber security case study. Di sini ada background skenario-nya, yaitu pemerintahan, bisnis, dan individual user itu menjadi target cyber attacks, dan orang-orang yang mahir dalam dan expert itu memprediksi dat attack ini akan meningkat di kemudian hari. Edukasi tentang cyber security itu menjadi satu hal yang prioritas, karena high profile cyber security related incident itu dapat menciptakan ketakutan yang dapat threaten the global economy. Jadi kemudian kita akan masuk ke task yang pertama, yaitu conduct search of high profile cyber attacks. Jadi step yang pertama kita akan menggunakan favorite search engine untuk mencari cyber attacks yang terdapat di bawah ini. Ini hasil dari search yang kita lakukan, yaitu kita sudah mencari artikel-artikel yang menjelaskan mengenai masing-masing cyber attack ini. Yang kemudian kita akan lanjut ke yang step kedua, yaitu baca dan mempersiapkan untuk mendiskusikan hasil dari research yang ada itu. Jadi kita akan buka yang kemudian kita masuk ke task yang kedua, itu kita akan membuat analisis dari cyber attack. Yang kita pilih adalah Home Depot security breach. Jadi kita akan coba buka.
Jadi sini ada case study tentang Home Depot data breach. Ini kita akan masuk ke analisis. Yang pertama yaitu siapakah korban dari serangan tersebut. Jadi korban utama dari serangan tersebut adalah pelanggan Home Depot yang melakukan transaksi kartu pembayaran di toko-toko mereka di Amerika Serikat dan Kanada antara April dan September 2014, yang diperkirakan sekitar 40 juta informasi kartu pembayaran pelanggan dicuri selama periode tersebut. Yang kedua, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan tersebut. Para penyerang menggunakan kredensial vendor pihak ketiga yang dicuri untuk mendapatkan akses ke jaringan Home Depot. Setelah mendapatkan akses, mereka menyebarkan malware khusus yang dirancang untuk mengakses informasi kartu pembayaran pelanggan dari sistem point of sale atau POS. Kemudian yang ketiga, kapan serangan ini terjadi dalam jaringan? Serangan tersebut berlangsung antara 10 April 2014 hingga 13 September 2014. Dalam periode ini, peretas secara aktif mengakses dan mencuri data kartu pembayaran pelanggan. Kemudian, sistem apa yang ditargetkan? Sistem yang menjadi target utama adalah sistem point of sale dari Home Depot. Dengan menginfeksi sistem tersebut, malware dapat mengakses dan mencuri informasi kartu pembayaran saat transaksi berlangsung. Kemudian, apa motivasi dari attackers di kasus ini? Apa yang mereka harapkan terjadi? Jadi motivasi utama dari penyerang adalah keuntungan finansial. Dengan mencuri informasi kartu pembayaran, mereka dapat melakukan transaksi penipuan atau bahkan menjual data tersebut di pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan bagi penyerang tersebut. Kemudian apa hasil dari penyerangan ini, baik itu dalam hal data yang dicuri, ransom, sistem damage, dan lain-lain. Jadi untuk serangan ini, sekitar 40 juta data kartu pembayaran pelanggan itu dicuri. Home Depot harus membayar ganti rugi sebesar 17,5 juta US dollar, sekitar 248 miliar kepada 46 negara bagian dan District of Columbia atas kebocoran data tersebut. Selain itu, perusahaan juga mengalami kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke lab Learning the Details of Attacks. Kita akan membacakan background dari skenario-nya. Jadi Internet of Things itu terdiri dari device yang terkoneksi secara digital yang mempengaruhi aspek dari kehidupan kita, termasuk dari rumah kita, kantor, mobil, dan bahkan tubuh kita itu terkoneksi ke internet. Dengan adopsi dari IPv6 dan deployment of Wi-Fi networks, IoT itu berkembang dalam pace yang sangat luar biasa. Pakar industri itu memperkirakan bahwa tahun 2020 active IoT device itu akan mencapai 50 miliar. IoT device itu sangat rentan terhadap threat security karena dalam produk IoT design, security itu tidak jarang untuk dipikirkan dalam pengembangannya. Serta juga IoT devices itu terkadang dijual dengan operating system dan software yang telah lama atau jadul dan tidak dikembangkan. Dan di sini kita juga akan melakukan search of IoT application vulnerabilities. Jadi di sini kita akan mencari apa-apa kerentanan dari IoT dalam bidang industri, energi, sistem, healthcare, dan government, yang kemudian kita akan diskusikan apa, mengapa, dan hal-hal yang bisa membuat kerentanan itu terjadi. Jadi di sini saya mengambil case Mirai Attack yang merupakan malware attack di tahun 2016. Jadi kerentanan apa tersebut itu
Penggunaan kredensial default atau kata sandi yang lemah pada perangkat IoT yang memungkinkan akses tidak sah oleh penyerang yang digunakan untuk meluncurkan serangan DDoS besar-besaran. Siapakah yang bisa mengeksplorasinya? Itu yang yaitu penyerang cyber, termasuk peretas individu atau kelompok kriminal terorganisir, dapat mengeksploitasi kerentanan ini untuk mengambil alih perangkat IoT. Karena dengan mereka mendapatkan kata sandi dan mereka salah gunakan, mereka dapat menggunakannya untuk melancarkan serangan distributed denial of service (DDoS) untuk mencuri data pribadi atau bahkan menyebarkan malware ke perangkat lain. Kemudian mengapa kerentanan tersebut ada? Kerentanan tersebut ada karena banyak perangkat IoT yang dikirim dengan kata sandi default yang tidak diubah oleh pengguna setelah instalasi. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pengguna tentang pentingnya mengganti kata sandi default dan praktik keamanan untuk yang akan tentunya berkontribusi pada masalah ini. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerentanan tersebut? Yang pertama adalah edukasi pengguna. Tentunya dengan kurangnya kesadaran pengguna, yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya mengganti kata sandi default dan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kemudian cara yang lain yaitu desain keamanan oleh produsen. Produsen juga pastinya harus memastikan bahwa perangkat IoT itu meminta pengguna untuk mengubah kata sandi default saat pertama kali digunakan. Jadi bukan hanya dari sisi pengguna, tapi dari sisi produsen juga harus ada tanggung jawab untuk kerentanan tersebut. Kemudian ada pembaruan firmware berkala, di mana produsen harus menyediakan pembaruan firmware secara berkala untuk menutup celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh orang-orang. Kemudian juga ada standar keamanan industri. Jika penerapan standar keamanan yang konsisten di seluruh ekosistem IoT, itu akan memastikan protokol keamanan yang kuat dan interoperabilitas antar perangkat. Untuk lab selanjutnya kita akan memvisualisasikan black hats. Jadi untuk background dan skenario di tahun 2016 itu diperkirakan bahwa bisnis itu loss $400 million tiap tahunnya terhadap cyber criminal, government, business, terhadap cyber criminal. Pemerintahan, bisnis, dan individual user itu meningkat menjadi target of cyber attack dan cyber security incidents. Itu menjadi lebih common. Kemudian di lab ini kita akan membuat 3 hypothetical cyber attack dengan organisasi, serangan, dan metode dengan kita memvisualisasikan sebagai mereka apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja yang menjadi pola pikir dari mereka. Jadi di sini kita akan mulai dari cyber attack yang pertama, yaitu siapakah penyerangnya, yaitu seorang peretas yang tergabung dalam Black Shade. Organisasi apa yang penyerangnya itu terasosiasikan, yaitu adalah Black Shade, yang merupakan kelompok kriminal cyber yang dikenal melakukan serangan ransomware. Untuk motif dari penyerang yaitu keuntungan finansial melalui pembayaran tebusan setelah mengenkripsi data korban. Kemudian metode apa yang digunakan, yaitu menggunakan metode email phishing yang berarti lampirannya berbahaya untuk menyebarkan ransomware. Untuk target dan vulnerability use against the business itu perusahaan layanan keuangan yang memiliki sistem keamanan email yang lemah dan tidak memiliki segmentasi jaringan yang baik. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau bahkan ditangani? Yang pertama, mengedukasi karyawan tentang phishing dan cara mengidentifikasi email mencurigakan. Kemudian menggunakan solusi keamanan email yang canggih untuk menyaring lampiran berbahaya, serta melakukan backup data secara berkala
dan menyimpannya secara offline agar dapat dipulihkan jika terjadi serangan. Kemudian ada cyber attack yang kedua, hypothetical cyber attack yang kedua, yaitu attack yang dilaksanakan oleh kelompok aktivis bernama Cyber Revolt. Organisasi grup yang diasosiasikan yaitu Cyber Revolt, yang merupakan kelompok peretas yang menyerang organisasi dengan tujuan politik atau ideologi tertentu. Motifnya yaitu untuk mengumpulkan layanan online perusahaan yang dianggap bertentangan dengan nilai mereka. Metode attack-nya yaitu distributed denial of service, yaitu DDoS, untuk menggunakan botnet untuk menjadi server target dengan lalu lintas berlebih. Kerentanan target yang digunakan yaitu sistem web pemerintah yang memiliki infrastruktur jaringan yang tidak siap menangani serangan skala besar. Serangan ini dapat dicegah atau ditangani dengan menggunakan layanan mitigasi DDoS dari penyedia cloud security, menerapkan firewall aplikasi web untuk menyaring lalu lintas berbahaya, serta menyiapkan server cadangan dan memperkuat kapasitas jaringan untuk menangani lonjakan lalu lintas. Kemudian untuk hypothetical cyber attack yang selanjutnya yaitu penyerang dari seorang mantan karyawan yang tidak puas dengan perusahaan tempatnya bekerja. Organisasi grup yang diasosiasikan yaitu sebuah perusahaan teknologi yang menangani data pelanggan dalam jumlah besar. Untuk motif dari penyerang sendiri yaitu balas dendam terhadap perusahaan dengan membocorkan data pelanggan ke dark web. Metode penyerangan yaitu memanfaatkan akses akun admin yang belum dinonaktifkan setelah keluar dari perusahaan untuk mencuri dan membocorkan data. Target vulnerability yang digunakan pada bisnis yang diincar yaitu basis data pelanggan yang tidak memiliki kebijakan penghapusan akses secara ketat bagi mantan karyawan. Penyerangan ini bisa dicegah dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, terlebih khusus untuk menonaktifkan akses karyawan setelah mereka keluar, serta menggunakan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dari akun dengan hak istimewa, serta mengenkripsi data sensitif agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu becoming an offender. Di dunia yang saat ini teknologi sentrik, di dunia yang semakin terkoneksi, itu juga akan menjadikannya kurang aman. Cyber security itu menjadi salah satu hal yang berkembang pesat dan banyak yang profesi-profesi yang sedang in demand dibutuhkan. Individual in this field akan melakukan banyak variasi pekerjaan, termasuk investigation, dan juga tidak terbatasi dari sekedar konsultasi, program management service, sampai bahkan mencegah bahaya melalui internal dan external sources. Cyber security profesional itu diperlukan untuk mengevaluasi, mendesain dan implement security plans, memperform security research and risk assessment, dan mengajukan solusi terhadap potensial penyerangan security. Jadi untuk individual yang mempunyai security skill yang bagus akan mendapatkan potensi yang lebih besar. Dalam hal ini yang bisa dibandingkan yaitu high paying jobs. Itu akan tentunya sesuai dengan skill, dan terlebih itu berbanding lurus dengan proper qualification. Dan kita akan masuk ke step 1. Kita akan melakukan search of certification. Di sini kita akan mencari the most popular certification menggunakan search engine favorit. Di sini kita ada
mengumpulkan beberapa sertifikasi-sertifikasi yang bisa digunakan terlebih khusus dalam bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan bidang-bidang terkait, yaitu CompTIA A+, Cisco Certified Network Associate, CCNA, CCP, CISSP, Certified Ethical Hacker, Microsoft Technology Associate, Red Hat Certified Engineer, dan Google Certified Professional Cloud Architect. Kemudian kita akan memilih 3 dari list di atas untuk memberikan detail lebih mengenai sertifikasi, kebutuhan sertifikasi, vendor, dan apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Yang pertama, CompTIA A+. Vendornya netral, tidak terikat pada vendor tertentu. Jumlah ujian yaitu 2 ujian terpisah dengan persyaratan ujian yang tidak memiliki persyaratan formal, namun pengalaman kerja atau pelatihan terikat itu disarankan. Kemudian topik yang dicakup yaitu pemecahan masalah perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan dasar keamanan, dan cloud computing. Di sini ada referensinya. Kemudian untuk Cisco Certified Network Associate atau CCNA, itu vendornya yaitu Cisco System, jumlah ujian 1 ujian utama dengan persyaratannya yaitu memiliki pemahaman dasar tentang jaringan yang direkomendasikan. Topik yang dicakup yaitu dasar-dasar jaringan, akses jaringan, konektivitas IP, layanan IP, keamanan dasar, dan otomatisasi serta programabilitas. Kemudian yang terakhir ada Certified Information System Security Professional CISSP dengan vendor ISC dengan jumlah ujian 1 ujian utama, persyaratan ujian minimal 5 tahun pengalaman kerja penuh waktu di 2 atau lebih dari 8 domain CISSP dengan topik yang mencakup keamanan manajemen risiko, keamanan aset, keamanan teknik, evaluasi dan pengujian keamanan, operasi keamanan, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu investigate position available within the cyber security. Di sini diberi arahan kalau indeed.com itu salah satu situs worldwide yang bisa kita akses untuk mencari job-job mengenai cyber security, terlebih khusus dalam rentang waktu 2 minggu ini. Jadi kita akan coba cari di sini. Jadi di sini kita akan mencari mengenai berapa banyak job listing baru yang dipost dalam 2 minggu terakhir. Dari research yang sudah saya cari sebelumnya, yaitu terdapat 14 lowongan pekerjaan yang diunggah selama 2 minggu terakhir. Untuk mengenai gaji atau salary range untuk top 10 ratings, itu kita ada melakukan research yaitu kisaran 5 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah. Kita bisa melakukan search di sini. Cyber security. Cyber security dalam 2 minggu terakhir.
ada 15 jobs. Jadi terdapat 15 lowongan pekerjaan yang diunggah selama 2 minggu terakhir. Kemudian untuk kisaran salary range, di sini kita bisa lihat kalau untuk yang relevance melalui date itu kisaran 6 sampai 15, 5 sampai 6, 13 sampai 25 juta. Jadi bisa dibilang kalau salary range dari top 10 listing itu berkisar 5 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah. Kemudian apa yang menjadi requirement dari kualifikasi yang digunakan dari employers di sini, dari yang telah kita lihat, yaitu memiliki syarat sertifikasi dalam bidang informasi, komunikasi, ilmu komputer ataupun bidang terkait, baik dalam hal gelar sarjana maupun work experience. Di sini kita bisa lihat kita bisa buka beberapa contoh. Sini dia menjelaskan full job description. Sini juga dia ada menjelaskan hal-hal yang nice to have, baik untuk dimiliki oleh calon employee, yaitu pengalaman menggunakan alat penilaian, pengetahuan dasar, dan pengalaman dalam menggunakan Bash ataupun Python. Di sini juga melampirkan soft skill dan dokumentasi teknis dan lain-lain. Kemudian jika kita lanjutkan ke bagian yang D, industri sertifikasi apa yang digunakan dari employers ini, yaitu sertifikasi yang sudah kita bahas di pembahasan 1A tadi. Jadi kalau kita mau lihat salah satu dari contoh, kita boleh ambil IT security. Dari salah satu contoh ini kita bisa lihat di sini memiliki sertifikasi CEH atau sertifikasi keamanan cyber lainnya. CEH yang merupakan Certified Ethical Hacker. Jadi di sini dapat kita lihat. Terlebih untuk menjawab pertanyaan yang kelima, do any of certification match the one listed in step 1A? Ya, sertifikasi yang di require terhadap employers ini sudah sesuai dengan list pada step 1A. Kemudian untuk yang terakhir kita akan menginvestigasi resources online yang allow kita untuk tes hacking skill secara legal. Tool ini membolehkan cyber security experience yang minim untuk bisa meningkatkan ilmu dan praktik dalam testing skill, seperti contoh such as Google Gruyer, Web Application Exploit and Defenses. Jadi di sini yang pertama yaitu Hack the Box, yang dimana Hack the Box merupakan platform online yang menyediakan laboratorium virtual dan tantangan untuk meningkatkan keterampilan penetration testing. Kemudian dapat berlatih dalam skenario dunia nyata untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur TI yang disimulasikan. Kemudian yang kedua ada TryHackMe, di mana itu merupakan platform gratis yang menawarkan pelatihan interaktif dalam bidang keamanan cyber melalui latihan langsung dan laboratorium yang dapat diakses langsung melalui browser.
cocok untuk berbagai tingkat keahlian dengan panduan terstruktur dan memperkuat pemahaman di lingkungan dunia nyata. Kemudian juga ada Pentester Lab, menyediakan lebih dari 600 latihan dan 700 video yang berfokus pada web hacking dan security code reviews. Cocok untuk semua tingkat keahlian dengan progres yang jelas, dari dasar hingga tingkat lanjut, guna memastikan peningkatan keterampilan penetration testing secara berkelanjutan. Kemudian ada Coursera, Metasploit for Beginners, Ethical Penetration Testing, yang merupakan sebuah kursus online yang memperkenalkan Metasploit Framework, salah satu alat penetration testing paling terkenal. Kursus ini menggabungkan teori dan praktik untuk membantu pengguna mengidentifikasi serta mengeksploitasi kerentanan sistem secara bertanggung jawab. Jadi mungkin demikian live demo presentasi dari tugas 1 saya, kiranya bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.